Ih, bagus banget. Ih, sumpah. Ih, kok lucu sih. Aku mau beli ah. Lagi ya, ih. Bagus-bagus semua lagian. Apa ya? Ini nih. Lucu banget. Ih, jadi deh. Lagi ya. Wih, beli mie lagi ah. Udah cukup. Oh iya, tunggu. Berapa ya totalnya? Bentar. Lihat dulu dompet. Ya. Tinggal 4.000. Gimana dong? Kamu ya Mas ya? Iya. Kenapa? Kamu kenapa? Ini loh, barang aku banyak banget. Tapi duit aku tinggal 4.000. Loh, kamu sih ngambilnya banyak-banyak. Coba kalau kamu nggak banyak, pasti murah. Iya, terus gimana mas aku balikin semua ini? Ya udah nggak apa-apa, karena aku baik hari ini aku bayarin kok. Asik, makasih ya. Ya, ayo ke kasir. Ayo kasir. Shalom teman-teman. Halo. Lagi di mana nih? Semoga sehat terus ya. Masih semangat gak? Semangat dong. Kita kan bakal jadi ladang Tuhan. Yuk teman-teman, kita nyanyi bersama-sama. Gimana nih teman-teman, masih merasa ada sukacita? Yuk kita nyanyi lagu lagi.
dan semoga firman ini bisa menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman-Mu, berikanlah selamat ya Tuhan. Mari kita angkat bicara. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan Tuhan yang akan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya yang satu-satunya yang Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hari ini Tuhan kami akan mendengarkan sedikit dari firman. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Tuhan, berikan mereka urapan dan hikmat marifat ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Shalom. Selamat pagi, selamat siang, kapanpun kalian menonton video ini. Jadi di sini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Jesus Paid It All, di mana diartikan Yesus telah membayar semuanya. Tadi di video awal sebelum kita mendengarkan firman, kita ada sedikit drama yang dibawakan oleh teman-teman kita tentang seorang gadis yang sedang berbelanja di swalayan, karena gadis itu melihat banyak sekali barang-barang yang sangat bagus dan lucu-lucu di dalamnya, sehingga dia terlena dan memborong semua apa yang dia lihat, hingga akhirnya dia baru sadar ternyata waktu dia mau keluar uangnya tidak cukup untuk membayar. Untung dia bertemu sama temannya, akhirnya dibayarin lah itu belanjanya sama temannya. Saya yakin pasti di sini kita suka ya kalau dibelanjain. Siapa sih di sini kita yang nggak senang kalau ditraktir? Saya pun juga suka kalau misal ditraktir. Nah, apa sih hubungannya drama tadi sebelum kita masuki firman? Jadi di situ adalah saya memberikan suatu perumpamaan di mana swalayan itu saya umpamakan sebagai dunia ini beserta barang-barang yang ada di dalamnya, ya isi dari dunia ini. Terkadang dunia ini tuh memberi kemasan yang bagus terhadap isinya tanpa kita sadari. Hal-hal yang mungkin itu melanggar firman Tuhan, menyakiti hati Tuhan, kadang dibungkus dengan sesuatu yang bagus yang menarik hati sehingga kita tertarik untuk membeli atau mencoba melakukan itu. Nah, misalkan ini contoh saja yang biasanya dilakukan anak-anak remaja itu kan masa-masa sedang mencari jati diri, masa-masa ingin mencoba. Nah, misalkan contoh sederhana tentang rokok misalkan ya, kita melihat kok temenku ngerokok ya, wah kayaknya keren nih, kalau ngerokok dianggap sebagai aku keren kayak gitu. Padahal sebenarnya rokok tuh nggak ada manfaatnya, justru itu membuat
paru-paru kita. Kalau terlalu lama kita mengkonsumsi itu bisa menyebabkan kecanduan dan juga menyebabkan apa? Penyakit, bahkan sampai kanker. Nah, terkadang hal-hal seperti ini itu membuat kita lupa segala sesuatu yang merusak tubuh kita itu kan juga sama saja dengan berdosa. Kenapa? Karena tubuh kita adalah bait Allah. Bagaimana kita bisa merusak bait Allah ini? Nah, kita umpamakan di sini dosa-dosa itu adalah barang-barang yang dijual di dalam swalayan. Terkadang kita mengambil sampai menumpuk barang, terkadang kita melakukan dosa sampai dosa itu begitu banyak, sehingga pada suatu hari ketika nanti kita berada di penghakiman di mana kita harus memasuki kehidupan yang baru, keluar dari kehidupan yang sementara ini, di situ kita baru menyadari bahwa apa yang selama ini kita lakukan, apa yang selama ini kita perbuat, atau dosa yang selama ini kita perbuat itu sudah terlalu banyak dan menumpuk. Dan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan itu semua adalah kita harus membayarnya dengan sesuatu. Yaitu apa? Kalau barang, jelas kita harus membayarnya dengan uang. Tetapi jika dosa, Alkitab mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Maka tidak ada yang bisa membayar dosa itu dengan uang ataupun harta miliknya. Oke, mari sebelum kita memasuki inti dari firman ini, mari kita sama-sama di sini membaca di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan semua orang tuh telah berbuat dosa. Artinya kita semua yang tinggal di dunia ini, kita semua berdosa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Lalu apakah Tuhan menciptakan manusia itu dengan dosa? Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 di situ dikatakan, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kita yang dimaksud di situ adalah Allah. Maka bisa diartikan imago Dei atau segambar dan serupa dengan Allah. Manusia adalah imago Dei atau manusia adalah segambar dan serupa dengan Allah. Bukan berarti Allah itu punya hidung, punya mata sama seperti kita ya? Bukan. Yang dimaksud segambar dan serupa dengan Allah di sini adalah sifat dan karakter. Artinya apa? Jika Allah itu bisa mengampuni, maka kita pun manusia juga bisa mengampuni. Karena sebenarnya kita itu fotokopinya Allah, kita fotokopinya Tuhan. Hanya perbedaannya adalah kita manusia ini memiliki keterbatasan, tetapi Allah tidak memiliki keterbatasan karena Dia Allah. Nah, sedangkan kita memiliki keterbatasan karena kita diciptakan oleh Dia. Nah, Allah pada mulanya menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Serupa dengan Allah, yaitu memiliki kemuliaan, memiliki kesucian. Tetapi pada saat manusia berada di Taman Eden, kalau kita flashback sedikit, ketika melihat kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden, enak ya, gak perlu kerja, tinggal makan tidur. Nah, sehingga pada suatu hari Tuhan cuma berfirman apa? Semua yang ada di dalam sini boleh kamu makan kecuali satu, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang buruk janganlah kamu makan, sebab pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Tetapi di sini manusia terhasut oleh godaan iblis untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu. Kenapa sih kok pada waktu itu si Hawa ini kok tertarik dan memberikannya kepada si Adam? Sebenarnya yang menjadi permasalahan terbesarnya bukan karena dia memakan buah, tetapi karena manusia ini melanggar perintah Tuhan. Jangan engkau memakannya, pada hari itu kau akan mati. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika manusia mengetahui yang baik dan yang buruk, maka apa? Dia akan menjadi sama seperti Allah. Pada waktu keadaan sebelum manusia itu memakan buah itu, kita sama-sama telanjang tetapi tidak merasa malu di situ. Tapi ketika setelah mereka memakan itu, mereka menyadari kalau mereka telanjang dan di situ mereka merasa malu. Artinya di sini apa? Manusia ingin menjadi sama seperti Allah. Ini yang membuat mereka jatuh di dalam dosa. Karena jelas
itu adalah perbuatan yang Tuhan tidak suka. Artinya manusia ini ingin menjadi sama, selevel dengan Allah. Itu adalah perbuatan yang melanggar sehingga manusia ini jadi di dalam dosa. Lalu ketika manusia itu jadi dalam dosa, maka apa yang terjadi? Mereka diusir dari Taman Eden. Bahkan di situ Tuhan mengatakan apa? Kita yang perempuan, Hawa, kita akan mengalami rasanya apa? Sakit dalam melahirkan. Dan bagi Adam atau kaum laki-laki, dia harus mengupayakan sendiri hasil untuk mencari makan. Artinya apa? Kita harus bekerja di situ. Nah, ini salah satu contoh upah dosa pada waktu itu. Yang hidupnya tadinya enak, tinggal makan, tinggal tidur, tinggal nurut aja sama Tuhan, tapi dia melanggar, sehingga akhirnya apa? Kesusahanlah yang datang. Kita harus merasakan sakitnya melahirkan bagi para wanita, bagi para laki-laki juga harus merasakan apa? Sengsara dalam mencari nafkah atau menghidupi kita. Di sini dikatakan dalam Roma tadi, semua orang telah berbuat dosa. Sejak hari itu, maka semua orang yang ada di dunia ini, mereka semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah dan kita memiliki yang namanya dosa. Baik itu dosa turunan ataupun dosa yang selama ini kita perbuat. Itulah kenapa dikatakan daging itu lemah, tapi roh itu penurut. Walaupun mungkin roh kita ini tidak ingin melakukan itu, tetapi terkadang dengan kilauan yang ada di dunia ini, dengan hal-hal yang dikemas dengan begitu baik, dengan dosa-dosa yang terselubung, yang seolah-olah sifatnya itu kayak nggak apa-apa kok, masih wajar kok. Tanpa kita sadari, ketika hal itu terus-terus kita lakukan, itu akan menjadi seperti bola salju. Dari kecil dia akan semakin menjadi besar. Lalu bagaimana caranya? Suatu hari nanti kita semua pasti akan menghadapi yang namanya apa? Hari penghakiman. Dan untuk menghadapi hari penghakiman, untuk keluar dari keadaan ini, kita harus meninggalkan semua dosa-dosa kita. Dengan cara apa? Kita membutuhkan seorang yang penebus untuk membayar semua dosa-dosa kita. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, walaupun di dalam kejadian tadi Allah sendiri yang mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden karena melanggar perintahnya, segala perbuatan yang melanggar perintah Tuhan itu adalah dosa ya. Nah, tetapi di sini ingat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, walaupun Allah sendiri yang memberikan hukuman atas dosa itu, tetapi dia pun masih mau memberikan solusi, yaitu apa? Dengan cara mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang kita sebut sebagai Yesus Kristus. Mungkin kita sudah terlalu sering mendengar ini, baik pendeta di gereja atau dimanapun. Yesus untuk apa datang ke dunia? Untuk menebus dosa manusia. Sejak sekolah minggu waktu kecil-kecil kita sering diberikan pertanyaan seperti ini. Untuk apa sih Yesus itu datang ke dunia ini? Untuk menebus dosa manusia. Dan dari situ kita tahu Tuhan tidak hanya menghukum kita, tapi Tuhan juga memberikan solusi. Tuhan nggak suka sama dosamu, Tuhan menghukum dosamu, tapi Tuhan sayang sama kamu. Coba dibayangkan, di sini diperumpamakan Allah itu kan sebagai Bapa, makanya kita sering memanggil dia dengan sebutan Bapa. Bapa dan anak. Hubungan kita itu diumpamakan seperti hubungan antara orang tua dan anak.
Coba sekarang kalian bayangkan masing-masing, walaupun kalian saat ini masih remaja, belum menikah, mungkin coba kalian berpikir suatu hari nanti ketika kalian dewasa dan ketika kalian memiliki seorang anak, kira-kira bagaimana perasaan kalian nanti? Saya pernah sesekali waktu itu sempat waktu membaca tentang kalau Yesus itu lebih senang kalau dia itu digambarkan sebagai bapa dan anak. Karena apa? Yesus itu tidak mau ada ada pembatas atau ada halangan yang menghalangi dia dengan umatnya. Nah, di situ saya sempat berpikir seperti ini, diumpamakan hubungan antara bapa dan anak. Saya mikir, walaupun saat ini saya juga posisi belum menikah, tapi jujur pernah sesekali saya tuh berpikir kalau apapun yang akan terjadi nanti ketika saya punya anak, saya bahkan walaupun nyawa saya jadi taruhannya, saya akan kasih. Bahkan anak itu belum ada saat ini dan saya belum menikah, tapi saya sudah memiliki perasaan yang sayang yang begitu besar. Saya yakin itulah perasaan Yesus kepada kita, perasaan dia kepada kita. Kita ini adalah anak-anak Allah, kita anak-anaknya. Mau sebagai, walaupun saya pun nggak tahu ketika nanti saya punya anak, apakah anak saya ini akan berbakti sama saya atau mungkin anak ini akan melawan sama saya. Tapi dalam hati kecil saya tiba-tiba berpikir dan kayak apapun nanti yang terjadi, aku akan sayang sama anakku. Dan walaupun harus memberikan nyawaku sebagai jaminannya, oke, nggak apa-apa. Dan itu saya lakukan mulai dari sekarang. Saya selalu saya menjadi orang yang bekerja keras. Saya berpikir untuk menabung untuk masa depan. Kenapa? Karena saya berpikir suatu hari nanti ketika saya punya anak saya harus hidup dengan baik. Itu salah satu bukti secara fisik ya, secara yang kelihatan, bukan cuma bicara tentang perasaan. Nah, di sini ketika Yesus mengorbankan dirinya sebagai ganti dosa kita, di sini Yesus sedang melakukan apa? Pembuktian bahwa apa? Bahwa Ia itu sangat menyayangi umat-umatnya. Satu nyawa kita itu berharga. Alkitab mengatakan, jika ada salah satu kawanan dombanya yang hilang, dia akan cari sampai ketemu, tidak akan ditinggalkan walaupun masih ada 99 kawanan yang lainnya. Jadi setiap kita di sini itu sangat berharga sama Tuhan. Begitu berharganya kita sampai dia mau memberikan nyawanya dan membayar semua apa yang pelanggaran yang sudah kita lakukan. Dosa itu kan ada harga yang harus dibayar, yaitu melalui apa? Darah. Pada zaman Abraham itu melakukan korban bakaran namanya. Pada waktu itu korban bakaran ini dilakukan untuk apa? Untuk menyucikan kita. Pada zaman Abraham, mereka hidup dengan cara memberikan korban persembahan. Untuk apa? Sebagai korban tebusan. Maka dari itu korban bakaran ini atau lembu yang dikorbankan ini memiliki persyaratan seperti domba yang tidak bercacat dan lain sebagainya. Karena pada masa itu mereka mengetahui bahwa setiap manusia ini terus melakukan dosa dan dosa, sehingga kita membutuhkan darah untuk menyucikan kita kembali. Makanya itu dilakukan. Tetapi kita sekarang tidak perlu melakukan itu lagi. Kenapa? Karena sudah ada satu darah yang dikorbankan atau dicurahkan sebagai tebusan seluruh umat di dunia ini. Dan itu berlaku mulai dari Yesus tergantung di atas kayu salib hingga pada nanti hari di mana Ia akan datang. Satu-satunya manusia yang bisa melakukan itu adalah Dia. Kenapa kok
itu adalah Yesus. Karena Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dia adalah manusia yang tidak melakukan dosa. Apakah Yesus tidak bisa berbuat dosa? Bisa, tetapi dia memilih untuk tidak melakukan itu. Sehingga di sini darah yang dia curahkan, darah dari orang yang tidak bersalah ini mampu untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Jadi di sini berapa yang sudah Yesus keluarkan untuk membayar setiap dari kita, itu tidak terhitung nilainya. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah ditebus, ketika kita sudah dibayar? Yang harus kita lakukan satu-satunya adalah dengan terus beribadah kepada Dia, terus menyembah, memuji Dia, memuliakan Dia, dan menjadikan Yesus satu-satunya di dalam hidup kita sebagai bentuk syukur ucapan. Karena apa? Karena kita sudah ditebus. Kita beribadah kepada Dia, mengucap syukur kepada Dia, melakukan kebaikan, semua bukan karena supaya kita ini diselamatkan, bukan, tetapi kita adalah orang yang sudah diselamatkan, maka kita akan melakukan itu. Jadi seperti itu. Jadi mulai hari ini tugas saya dan saudara adalah yuk kita sama-sama terus hidup di dalam Tuhan, memuliakan nama Tuhan, agar apa? Agar nama Yesus dipermuliakan dan semakin banyak orang yang mengenal Dia melalui kehidupan kita sehari-hari, baik itu ketika kita berada di rumah, ketika kita berada di gereja, maupun ketika kita berada di sekolah. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi terang dan garam bagi kemuliaannya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas sedikit firman yang telah kami sampaikan ya Bapa. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan boleh mendapat hikmat marifat Tuhan, agar kita hidup Tuhan setia di dalam-Mu Tuhan, dan biarlah kita hidup Tuhan selalu menjadi terang dan membawa kemuliaan bagi-Mu dimanapun kami berada. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan, berkati sekolah mereka, berkati keluarga mereka Tuhan, berkati masa depan mereka Tuhan. Kami percaya semua hanya di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.